Jubah, siapa jadi ingat tas sama Ju? Jubah. Yang tak ada bagia kagak jubah. Jubah keramat nih kah? Ayo. Waduh, jubah keramat Habib, teman-teman. Jubah keramat Habib dilelang. Hah? 1 juta, ya Zenur. 1 Ayo juta. tang jubah. Hah? 1,5 juta. 1,5 juta. Dinaikkan harganya menjadi 1,5 juta. Ayo, pojiaki keramat nih kah? Benih sombong Keramat mulai ini. pojiaki manfaat sing angkuin kah? Ayo. 1. Siapa lagi? 2 juta. Najul Mustafa. 2 juta, ditawar 2 juta jubah keramat Habib ini. Ayo. Apa? 2,5 juta. 2,5 juta. Bukan saya sombong, saya Luar tidak sombong. biasa. Tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang memegang jubah Habib ini. Pimpinannya dijadikan barokah. Mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta, lebih diganti oleh Allah 2,5 M. Al-Fatihah. Dimenangkan oleh Bapak Kepala Desa dengan harga 2,5 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Sudah tidak asing lagi bagi kita ketika kita menyaksikan video-video mereka dari golongan para habaib ini yang melelang pakaian bekas mereka teman-teman. Selalu dibawakan embel-embel keramat. Jubah keramat lah, ataupun dengan embel-embel barokah teman-teman. Dulu teman-teman juga pernah dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith yang melelang sorbannya, cincinnya, bahkan teman-teman juga dilelang tasbihnya, dan siwak bekas pakainya pun laku dilelang teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kita berbaik sangka saja ya teman-teman. Kita berbaik sangka saja semoga hasil lelang yang mereka dapatkan ini mereka kembalikan untuk umat teman-teman. Misalkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, pondok yatim piatu, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk umat Islam teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan jika uang hasil lelang ini mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Bahkan sampai-sampai teman-teman dari kalangan mereka, yakni dari kalangan para habib ini, terutama Habib Bahar bin Smith, sampai melelang siwak bekas pakainya teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, siwak bekas yang sudah dipakai oleh Bahar bin Smith juga dilelang dan laku dengan harga 1 juta rupiah. Sorbannya semua. Nih, pakai sorban saya ini. Banyak banget yang ngipasin ya. Oh itu. Saudara Muhammad. Di beliau tadi melelang sorban diawali dengan nilai 10 juta. Wow, 10 Jadi siapa yang mau menyahut pertama kali? Pertama diawali 10 juta. Ini untuk sorban beliau. Bahkan teman-teman, sorban beliau Habib Bahar bin Smith laku dengan harga 10 juta rupiah. Beliau membuka lelang dengan harga 10 juta rupiah. Jadi siapa yang mau menyahut, yang karena sorban beliau ini penuh dengan keberkahan. Nah, Masya Allah, sorbannya penuh dengan keberkahan gitu ya. Kita dengerin lagi ya. Sorban beliau ini penuh dengan keberkahan, sudah 13 tahun dipakai beliau untuk. Ya, jadi karena sorbannya sudah 13 tahun dipakai untuk berdakwah, sehingga sorbannya diklaim punya banyak keberkahan gitu ya. Dan dilelang ya 10 jutaan gitulah. Itu dia yang kurang saya sukai teman-teman. Dijual ataupun dilelang dengan embel-embel keberkahan teman-teman. Seperti di awal video tadi, Habibnya melelang jubah bekas pakaiannya ini teman-teman dengan embel-embel keramat. Na'udzubillah. Coba kita simak lagi teman-teman videonya. Jubah, siapa jadi ingat tas sama Ju? Tuh jubah. Mun tak ada bagia kagak jubah. Jubah keramat nih kah? Ayo. Jubah keramat. Nah, Habibnya menyatakan bahwa ini adalah jubah keramat. Dia lelang tuh jubah keramatnya. Hah? 1 juta, ya Zenur. 1 juta. Ayo tang jubah. Hah? 1,5 juta. 1,5 juta. Langsung dihimpit teman-teman, tawaran yang 1 juta tadi dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah.
Ayo, pojiaki keramat nih kah? Tuh, Beni keramat sombong tuh. gula pojiaki manfaat sing angku ini kah? Ayo, siapa satu, lagi? 2 juta, Najul Mustafa. Ditawar lagi menjadi 2 juta rupiah, teman-teman. Ayo, apa? 2,5 juta. Bukan saya sombong, saya tidak Waduh. sombong, tapi saya mudah-mudahan yang megang jubah saya ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kepemimpinannya dijadikan barokah, mudah-mudahan diberikan karomah dari jubah yang saya pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa dijadikan sukses dunia akhirat. Uangnya yang dikeluarkan 2,5 juta lebih diganti oleh Allah 2 M setengah. Luar biasa, teman-teman. Jadi yang memenangkan jubah keramat ini yakni Bapak Kepala Desa dengan harga 2,5 juta rupiah. Dan Habibnya, teman-teman, mendoakan semoga Bapak Kepala Desa ini mendapatkan keuntungan dari Allah menjadi 2,5 miliar rupiah. Ya, masih mending lah ya sahabatku semua. Masih mending lah yang dilelang itu adalah jubahnya, teman-teman. Meskipun ditambahkan dengan embel-embel jubah keramat dari Habibnya. Jubah keramat, sorban keramat. Jadi yang pakai itu, teman-teman, pasti dia akan merasa bangga karena dia memiliki jubah keramat dari Habib si Fulan ataupun sorban keramat dari Fulan. Tapi saya nggak bisa bayangkan, teman-teman, kalau yang dilelang itu adalah siwak bekas pakai, teman-teman. Ada loh yang melelangnya, yakni Habib Bahar bin Smith. Bahkan ada juga Habib, teman-teman, yang melelang kue bekas gigitannya. Kue bekas gigitannya dilelang. Bahkan rokok pun, teman-teman, rokok bekas Habibnya pun juga dilelang. Nauzubillah. Sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilai 10 juta. Oh, 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Oh, aduh. Siwak yang beliau pakai ya diawali dengan 1 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Oh, 1 juta. Oke, itu tadi videonya ya. Ada siwak bekasnya juga ya, lumayan juga tuh dijual 1 juta rupiah. Mungkin orang-orang yang mau membeli siwak bekas pakainya Bahar bin Smith ini, teman-teman, pasti di dalam pikirannya berpikiran ada keberkahan di siwak bekas pakainya Bahar bin Smith ini, teman-teman. Ada bekas liurnya Bahar bin Smith ini, teman-teman. Cucu Nabi nih, teman-teman. Cucu Nabi pasti ada keberkahan di dalam siwak bekas pakai cucu Nabi. Pasti seperti itu pemikiran dari mereka. Bayangkan, kue bekas Habib pun juga dilelang. Katanya ada berkah dari bekas gigitan Habib ini. Wadah nyaman berapa? Hah? 200? Jolong! Wow, laku 200.000. Pakai kresek! Ya, jadi roti bekas sepotong itu ya. Roti bekas gigitan itu laku 200.000 loh. Pakai kresek! Bungkus pakai kresek. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini bekas gigitan dari Habibnya, teman-teman. Masih membekas tuh gigitan dari Habibnya, cucu Nabinya, teman-teman. Nah, pasti ada keberkahan di dalamnya. Dalam pemikiran orang-orang yang mau membeli ataupun memenangkan lelang kue bekas gigitan Habib tersebut. Berapa baju Habib? Baju Habib. Ukurannya jumbo. Baju Habib ini, teman-teman, juga dilelang. Ukurannya jumbo. Nah, lama-lama. Nggak lama-lama. Mudahan ada duitnya. Nah, Apa itu? Sampurna Mil. Sampurna Mil. Rokok Habibnya, sahabatku semua. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad, rokok bekas Habib. Berapa? Rokok bekas Habib berapa? Subhanallah. Rokok bekas Habib berapa? 5 berapa? Rokoknya? 500 rokok Habibnya saja, teman-teman. Rokok bekas beliau laku dilelang 500.000 rupiah. Subhanallah. Rokoknya? Jolong! Allahumma sholli ala Muhammad, rokok bekas Habib. Berapa? Ini bagaimana konsepnya, sahabatku semua. Rokok yang diharamkan oleh jumhur ulama, teman-teman, hanya ulama Indonesia saja yang memakruhkan rokok. Jadi uang hasil rokok ini seandainya digunakan juga untuk pembangunan masjid, ini bagaimana konsepnya, sahabatku semua. Apalagi jika digunakan untuk kebutuhan pribadi oleh Habibnya. Na'udzubillah. Saya nggak bisa bayangkan kalau uang hasil lelang itu mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Maka untuk itu, teman-teman, saya mencoba berbaik sangka.
Siapa tahu uang hasil lelang yang mereka dapatkan ini mereka gunakan untuk kebutuhan umat. Seperti di awal video tadi, mungkin untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren misalkan. Tetapi kalau uang hasil rokok, uang hasil lelang rokok ini kalau dibangunkan kepada masjid, ini menurut saya sangat-sangat tidak pantas sekali dilakukan teman-teman semua. Jadi mudah saja sahabatku semua. Mudah saja kalau kita ingin melihat Habib asli atau orang yang benar-benar tersambung kepada Rasulullah zuriyahnya. Coba lakukan saja. Berikan sedekah kepada mereka. Atau bayarkan zakat kepada mereka. Kalau mereka menerima, maka kita patut pertanyakan apakah mereka ini benar-benar cucu ataupun zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena sahabatku semua, Nabi kita Nabi Muhammad dan keturunannya itu tidak boleh memakan uang sedekah. Tidak boleh memakan uang zakat, teman-teman. Jadi kalau ada mereka yang malah meminta uang kepada jemaahnya untuk kebutuhan pribadinya, malah ini lebih parah lagi. Harus dipertanyakan, sahabatku semua. Oke lah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.